Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Usria Susanti Ramadhani. Di video kali ini adalah pemenuhan tugas literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Fitri Aldresti, MPD. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai pentingnya penguasaan keterampilan abad 21 melalui pembelajaran. Mari menyaksikan. Pada abad 21, di mana terjadinya suatu perubahan zaman yang ditandai dengan munculnya berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merubah kehidupan semakin kompleks. Pada abad 21 ini diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang dapat dilakukan pada sektor pendidikan untuk mengupayakan pembangunan sebuah peradaban yang baru dalam tatanan kehidupan yang semakin maju. Dengan adanya abad 21 ini diperlukan perubahan sosial di mana perubahan sosial itu merupakan bagian dari proses pendidikan. Dengan adanya pendidikan seharusnya mampu untuk meningkatkan kualitas manusia yang memiliki daya saing dan memiliki sikap kritis dalam segala hal. Perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan mengakibatkan situasi dunia selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. Nah, selanjutnya, keterampilan abad 21 relevan dengan 4 pilar pendidikan yang mencakup learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Yang pertama, learning to know. Learning to know berarti pendidikan sudah semestinya mengarahkan peserta didik agar memiliki pengetahuan yang luas. Penguasaan terhadap materi menjadi hal yang sangat penting yang harus diupayakan oleh peserta didik. Oleh sebab itu, peserta didik harus memiliki motivasi yang besar untuk senantiasa belajar memperdalam pengetahuan yang selalu berkembang dari masa ke masa. Selanjutnya, yang kedua yaitu learning to do, yaitu pendidikan semestinya dapat mendorong peserta didik untuk terus berkarya. Pendidikan tidak cukup dengan memberikan pengetahuan yang luas, namun pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik harus diaktualisasikan ke dalam sebuah karya yang dapat mencerminkan sesuatu yang bermakna dalam kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu learning to be, yaitu melalui pendidikan, peserta didik seharusnya mampu mengenal jati dirinya dengan berbekal penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang telah ia peroleh. Mengenal jati diri artinya mengetahui kebutuhan pribadinya sebagai individu ataupun sebagai bagian dari masyarakat, yakni mampu berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu learning to live together. Nah, learning to live together ini maksudnya adalah peserta didik sebaiknya dibiasakan untuk hidup secara kooperatif dalam lingkungan belajar. Nah, dari keempat pilar pendidikan ini memiliki keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, metakognisi, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreasi, literasi informasi, dan berbagai keterampilan lainnya. Slide selanjutnya yaitu keterampilan dan pembelajaran abad 21. Pentingnya penguasaan terhadap keterampilan abad 21 dikarenakan pada masa ini peserta didik harus dituntut untuk dapat mengembangkan life skill dan soft skill, di mana diantaranya yaitu harus mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan ini merupakan keterampilan fundamental pada pembelajaran di abad 21. Keterampilan berpikir kritis mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan, dan dikuasai.
Keterampilan berpikir kritis juga menggambarkan keterampilan lainnya seperti keterampilan komunikasi dan informasi, serta kemampuan untuk memeriksa, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi. Kemudian, keterampilan selanjutnya adalah keterampilan menyelesaikan masalah. Keterampilan memecahkan masalah mencakup keterampilan lain seperti identifikasi dan kemampuan untuk mencari, memilih, mengevaluasi, mengorganisir, dan mempertimbangkan berbagai alternatif dan menafsirkan informasi. Seseorang harus mampu mencari berbagai solusi dari sudut pandang yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian keterampilan berikutnya adalah komunikasi dan kolaborasi. Kemampuan komunikasi yang baik merupakan keterampilan yang sangat berharga di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Kemampuan komunikasi mencakup keterampilan dalam menyampaikan pemikiran dengan jelas dan persuasif secara oral maupun tertulis. Keterampilan berikutnya lagi yaitu kreativitas dan inovasi. Pencapaian kesuksesan profesional dan personal memerlukan keterampilan berinovasi dan semangat berkreasi. Kreativitas dan inovasi akan semakin berkembang jika peserta didik memiliki kesempatan untuk berpikir divergen. Seorang peserta didik harus dipicu untuk berpikir di luar kebiasaan yang ada, melibatkan cara berpikir yang baru, dan menyampaikan ide-ide baru dan solusi-solusi baru. Kemudian mengajukan pertanyaan yang tidak lazim dan coba mengajukan dugaan jawaban. Nah, kesuksesan individu akan didapatkan oleh peserta didik yang memiliki keterampilan kreatif. Individu-individu yang sukses akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik semuanya. Sejak munculnya gerakan global yang menyerukan model pembelajaran baru pada abad 21, telah berkembang pendapat bahwa pendidikan formal harus diubah. Perubahan ini penting untuk memunculkan bentuk-bentuk pembelajaran baru yang dibutuhkan dalam mengatasi tantangan global yang kompleks. Identifikasi kompetisi siswa yang perlu dikembangkan merupakan hal yang sangat penting untuk menghadapi abad 21. Demikianlah video dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.